Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Kenzu Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai penyakit pada aglonema, terutama daun menguning, lonyot, dan merundu. Nah, daun menguning, lonyot itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu karena overdosis pupuk. Yang kedua karena panas ya, atau ditaruh di bawah terik matahari langsung, atau juga kelembapan udara yang tinggi dan suhu sekitar itu panas. Jadi seperti dikukus itu kena uap air panas. Nah, yang berikutnya yang ketiga karena serangan hama. Serangan hama ini bisa kutu, bisa seperti lalat atau lalat buah. Yang keempat itu karena bakteri atau virus. Yang kelima karena pH terlalu asam. Jadi karena terlalu asam pH-nya, akar akan rusak atau busuk sehingga menyebabkan daun juga lonyot dan menguning. Saat musim penghujan seperti ini biasanya daun aglonema sering lonyot atau busuk ya. Nah, rata-rata kalau musim hujan itu karena serangan bakteri atau pH media tanam terlalu asam, karena musim hujan atau air hujan itu mengandung pH-nya asam ya. Jadi terakumulasi di media tanam, jadi asam dan menyebabkan akar menjadi busuk. Dan juga karena bakteri, karena media tanam terlalu lembab, maka bakteri akan cepat berkembang. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menangani daun aglonema yang sakit seperti menguning, lonyot, dan merunduk? Simak video kami selengkapnya. Kami akan memaparkan bagaimana cara menanganinya. Karena jika penanganannya salah, contohnya aglonema kita terserang bakteri, tapi kita menangani dengan fungisida. Nah, maka penanganan tidak tepat. Jadinya aglonema kita tetap akan sakit atau lonyot. Nah, untuk bagaimana cara menangani dengan yang tepat, simak video kami selengkapnya. Di video ini kebetulan ada beberapa aglonema kami yang bermasalah, seperti Red Stardust mengalami daun menguning, Dona Carmen mutasi, daun merundu, Pink Anja mengalami lonyot, tapi di sini lonyotnya bukan lonyot basah, lonyotnya lonyot kering, dan aglonema striptis daunnya juga menguning. Nah, yang ini aglonema Pink Anjamani, di mana masalah daunnya itu lonyot atau busuk kering ya, tidak basah dan tidak berbau. Nah, untuk kasus yang seperti ini kita harus bongkar media atau cek akar dan batang di dalamnya. Kemungkinan besar batang atau akar sudah bermasalah atau lonyot atau busuk. Kita nanti akan praktekkan bongkar media dan kita cek di dalamnya. Nah, untuk yang ini Red Stardust juga mengalami kuning daun. Nah, kami juga akan menyontohkan punya teman kami yang di FB ya, sama kasusnya. Nah, ini seperti di foto, daun menguning dan dicek akar dan batang masih oke, tidak masalah atau masih sehat akarnya. Kemungkinan besar ini karena terserang bakteri atau virus. Kita juga harus pastikan bagian bawah daun tidak ada kutu atau serangga. Nah, dapat dipastikan ini sudah terserang bakteri atau virus karena daunnya bersih ya, akar juga sehat. Berikutnya aglonema striptis ya, dimana daunnya juga ada yang menguning. Nah, seperti yang terlihat ini kuning. Kita akan cek daunnya. Nah,
atas daun kita cek juga, batang dan juga bawah daunnya kita cek semua. Nah, yang ini Aglonema zona Carmen mutasi, daunnya juga menguning dan merunduk. Kalau ini kemungkinan besar karena stres ya, karena ini baru saja atau 2 hari yang lalu repotting atau ganti pot. Nah, kemungkinan besar ini stres. Nah, terlihat ini daunnya merunduk ya, tangkainya merunduk, padahal daunnya tidak layu tapi merunduk. Kemungkinan ini stres. Selanjutnya kita potong daun yang busuk atau menguning agar tidak menulari daun dan aglonema yang ada di sekitarnya, dan agar juga lebih mudah dalam mengecek atau memeriksa keadaan daun, baik bagian atas maupun bagian bawah daun. Nah, seperti ini kita ceknya kan lebih mudah kalau dipotong. Nah, bersih ya, kita cek tidak ada kutu atau serangga. Memang yang seperti di awal kemungkinan besar ini karena bakteri. Ini juga kita potong saja. Kemungkinan besar kalau yang Aglonema Dona Carmen ini karena stresnya habis repotting, kita singkirkan. Nah, begitu juga untuk yang striptis kita potong, karena ini rimbun susah kalau nggak dipotong daunnya. Nah, kita potong agar mudah mengecek dan tidak menulari daun yang lainnya juga. Kita potong saja, lalu kita cek. Nah, cek permukaan atau bagian atas dan bagian bawah daun. Nah, seperti ini. Terlihat ada kutu sisik ya di sini ya. Terlihat kutu sisik. Jadi kemungkinan besar ini karena daun menguning karena gangguan kutu sisik. Nah, seperti ini kutu sisik. Ini menempel kuat di daun. Nah, cara untuk menghilangkan kutu sisik ini sebenarnya sangat mudah kalau masih sedikit kutu sisiknya. Nah, seperti ini terlihat jelas kutu sisiknya, masih belum banyak. Kita tinggal gosok dengan kuku kita sampai terlepas. Kalau kutu sisiknya masih sedikit dan hanya beberapa aglonema, 1 atau 2, kita tidak akan mengalami kesulitan kalau menggunakan kuku atau manual. Jika aglonema yang terserang sudah banyak dan kutu sisiknya juga banyak, kita akan kesulitan untuk melepaskan kutu sisik tersebut secara manual. Jadi kita harus menggunakan insektisida atau obat insektisida ya. Nah, di toko pertanian banyak. Nanti kita akan praktekkan menggunakan Dursban atau Curakon. Nah, ini kutu sisiknya seperti ini. Nah, kita gunakan insektisida merek Dursban dan atau Curakon. Nah, di sini saya menggunakan Dursban dulu. Nah, untuk dosisnya sudah ada di labelnya ya, sesuai dengan air, berapa liter air yang kita gunakan. Nah, untuk penyemprotannya itu direkomendasikan pagi atau sore hari. Nah, ini saya semprot beberapa aglonema di sekitarnya. Ditakutkan juga tertular atau terpapar kutu sisik tersebut. Nah, kita semprot bagian atas daun, batang daun dan bagian bawah daun, dan juga aglonema yang berada di sekitar. Nah, kebetulan ini aglonema yang berada di sekitar aglonema striptis ini ya, yang tadi terserang kutu sisik. Kita semprot secukupnya saja sampai basah bagian atas daun, bawah daun dan batang. Nah, kalau dosisnya sudah ada di labelnya, jangan terlalu banyak sehingga overdosis. Nah, juga akan menyebabkan daun menguning. Semprot secara merata.
Kalau untuk aglonema tanaman mutan tadi yang mengalami stres, kita cukup menggunakan vitamin B1. Nah, kita semprotkan saja karena medianya masih basah atau lembab. Nah, kalau sudah kering kita siram ya dengan B1 ini. Nah, karena ini masih basah, saya semprot aja. Sama seperti tadi, kita semprot merata pada permukaan atas dan permukaan atau bagian bawah daun dan juga batang. Untuk frekuensinya ini kalau saya pribadi sih selama 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali sampai tidak stres atau sudah sehat atau tidak merunduk lagi daunnya. Untuk red stardust yang mengalami atau terserang bakteri, saya gunakan baktosin, bakterisida dan fungisida. Cara petunjuk penggunaan sudah ada di label. Nah, untuk frekuensinya saya siram ini seminggu sekali selama ini belum sehat. Untuk penyiraman dari bagian batang, dari atas daun dan juga bagian bawah daun disiram seperti biasa. Nah, sebenarnya lebih bagusnya ini dibongkar ya, direndam kurang lebih setengah hari. Nah, karena ini kemarin sudah saya bongkar dan saya rendam, ini saya semprot aja. Untuk yang pink anja ini sepertinya juga mengalami stres ya. Nah, ini dibongkar, akarnya ini enggak busuk, cuma kering, dia kering. Dicek batangnya juga masih bagus, tidak ada spot merah. Nah, kita rendam dengan cairan B1 aja. Nah, untuk dosisnya ada di label dan sudah ada di video kami sebelumnya. Nah, untuk cara penggunaan B1. Demikian dari kami Kenzo Floris. Jika ada kritik dan saran dan pertanyaan, silahkan komen di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.